juga. Jadi di situ saya sangat pusing bang. Pusingnya karena saya Oke guys, jangan lupa sedekah jempol, cukup tekan subrek, Anda sudah mendapatkan suatu kebaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iron Maulana, dan di samping saya ini ada Bro Aldino. mantap. Nah, saya di sini akan ingin sedikit kepo tentang tips ataupun cerita pengalaman Kang Aldino. Oke. Sesuai yang akan dibahasnya itu adalah menghadapi sebuah tantangan permasalahan yang begitu rumit dan mungkin besar juga kayaknya. Bisa mungkin dikatakan permasalahan yang besar lah gitulah ya. Dan sekarang simak videonya sampai selesai ya guys. siap. Oke. Jadi mohon maaf jika ada perkataan yang menyinggung, ada perkataan yang bila mana sedikit kasar atau gimana, itu mohon dimaafkan sebelumnya ya. Kita langsung mulai berarti. Oke. Kita awali berarti dengan pertanyaan Apa tuh? Tapi sebelum pertanyaan mungkin boleh kenalan dulu sama subscriber. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalin, nama saya Aldino Muharram Syahputra, nama lengkap bisa dipanggil Aldino ataupun Dino. Rumah saya di kalau kampung sih Kampung Panjidangan, Kecamatan Kalapanunggal, Desa Kanununggal, yaitu di Sukabumi. Status bekerja. Kerja di mana, Pak? Di Paku Tembak. Sekalian mungkin apabila kalian mempunyai channel tentang palet-palet bisa hubungi saya. Siap. Jadi yang punya perusahaan palet mungkin Pak Dino, betul. Dan butuh suatu pakunya atau mesin pakunya, bisa Ready. bisa hubungi Kang Dino. Ntar nomornya ada di bawah sini ya. Oke, kita aduh suaranya ini. Ngopi dulu bang. Apa? Ngopi dulu. Ngopi udah. Jadi gara-gara ngopi ini dikasih. Oke, sebelum kita mulai, kita awali dengan pertanyaannya. Yang pertama adalah mungkin boleh diceritakan sedikit oleh Aldino bagaimana atau beginilah pertanyaannya. Apakah Aldino itu pernah mengalami suatu permasalahan yang seperti baru gitu? Oh iya. Kan ada permasalahan yang sudah biasa. Iya. Contoh kayak gak punya uang nih. Kayak itu permasalahan yang sudah biasa. Iya. Nah, ini biasanya mendapatkan suatu permasalahan yang nggak biasanya. Dan mungkin ini bisa dikatakan seperti masalah yang baru gitu. Iya. Nah, mungkin Kang Aldino punya sebuah cerita lah sedikit saja gitu. Boleh diceritakan lah. Siap. Sekarang nih. Ya, besok aja. Oke. Sebelumnya mengenai sebuah permasalahan. Jadi sebetulnya setiap manusia itu pasti mempunyai sebuah permasalahan, termasuk diri saya pribadi. Jadi bagaimana caranya, mungkin setiap persoalan manusia itu kan mungkin berbeda-beda ya permasalahannya. Jadi tipsnya itu mungkin setiap orang pasti sebetulnya bisa melewatinya gitu bang. Ya, betul. Mungkin saya akan cerita sedikit ya mengenai sebuah permasalahan dari diri saya. Sebelumnya mungkin anget keneh bang lah. Masih hangat keneh lah. Baru dipasak lah. Sekitar kurang lebih beberapa hari bahkan minggu ke belakang ya. Oh iya. Jadi saya sempat mempunyai sebuah permasalahan, tetapi saya menyelesaikannya itu dengan salah bang. Dengan salah? Salah ya. Salah menyikapinya. Jadi sebelumnya saya itu mempunyai sebuah permasalahan, yaitu mengenai cara menyikapi sebuah permasalahan gitu bang. Jadi saya itu sebetulnya mempunyai permasalahan sebetulnya sih dari pribadi bang ya, dan dan lingkungan keluarga juga. Jadi
Di situ saya sangat pusing bang. Pusingnya karena saya menyelesaikannya itu tidak secara tidak secara rasional, bahkan saya menyelesaikan itu sendiri bang. Jadi seakan-akan menanggungnya itu sangat berat bang. Superhero bisa, pokoknya wah sangat rumit mungkin. Nah jadi kesalahan saya yaitu permasalahan saya ya Pak, itu kemana? Lu dicampur ke bang ya? Nggak apa-apa. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa permasalahannya gitu ya. Jadi sebelum menceritakan, saya mempunyai permasalahan misalkan seperti tidak ada gas LPG untuk memasak, bisa. Iya betul. Nah, bisa disebutkan dulu permasalahannya apa, sehingga yang mendengar dan menonton jadi lebih aplikatif mendengarnya, lebih enak, lebih paham lah. Lebih paham gitu. Sebetulnya permasalahan itu kecil bang. Jadi sebelumnya itu saya sebetulnya tidak hal yang kecil sih memang, yaitu saya tidak mempunyai sebuah handphone bang. Tidak mempunyai handphone. Sebelumnya. Sebetulnya itu masalah saya kecil bang, tapi karena kesalahan saya itu menyikapinya masalah dengan sendiri, terus saya tidak tahu apa maksud ketika saya tidak mempunyai handphone, sehingga permasalahan saya tidak mempunyai HP itu menjadi besar bang. Nah kesalahan saya itu bang, akhirnya beberapa hari saya terus berpikir, ternyata ketika sebelumnya saya mengeluh, saya sempat kesal, bahkan saya sempat mengeluarkan kata-kata gitu, kata-kata yang seharusnya diucapkan. Nah betul, padahalnya hal kecil gitu, yaitu saya tidak mempunyai sebuah handphone. Mungkin ya alasannya itu saya tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa menghubungi teman-teman, keluarga. Tetapi sebetulnya itu permasalahan yang kecil sebetulnya bang. Tapi saya menjadikan masalah kecil itu menjadi besar karena saya menghadapinya itu dengan cara sendiri dan berpikir langsung bang, proaktif. Nah gitu, langsung reaktif. Aduh itu kesalahan saya, sehingga kesalahan yang kecil bisa menjadi besar bang ketika kita tidak bisa menyelesaikannya gitu. Padahal kan sebuah permasalahan itu sebetulnya setiap manusia itu bisa menghadapinya. Bahkan sebetulnya saya itu sebelumnya bisa menyikapinya. Nah seharusnya, tapi mungkin karena nafsu yang bergejolak sehingga permasalahan kecil menjadi besar bang. Setelah itu kurang lebih hampir 2 minggu lah dan alhamdulillah sih saya ketika pas mempunyai permasalahan itu pokoknya kacau bang lah. Mulai dari diri, terus sikap saya kepada teman-teman, ke keluarga bahkan, itu menjadi rumit bang, karena padahal yang kecil dari diri saya pribadi gitu. Dan akhirnya saya alhamdulillah hari-hari ini, mungkin beberapa hari yang lalu saya mulai menyadarinya dan bahwa apa yang saya lakukan itu salah bang. Pokoknya saya sebetulnya sangat menyesal lah gitu dengan apa yang saya lakukan atau menyikapi ketika permasalahan yang kecil seperti tadi bang. Jadi tips dari saya sih sebetulnya setiap manusia itu pasti mempunyai sebuah permasalahan, bahkan permasalahan itu pasti berbeda-beda. Jadi sebetulnya ketika kita bisa menyelesaikan masalahnya itu dengan benar dan bijak, sekecil apapun masalah itu, bahkan yang besar menurut kita di pandangan mata itu insya Allah bakal jadi kecil bang, kalau kita bisa menghadapinya dengan secara bijak gitu. Dan yang paling penting nih, ketika saya mempunyai sebuah permasalahan itu, sesuai tadi ketika saya menghadiri kajian di Dulu Samia bang sebetulnya saya itu masih hangat pisan pas tadi bisa beberapa jam yang lalu ikut kajian. Iya betul, kajian Dulur Salamina. Jadi sebetulnya hal yang salah ketika kita atau saya pribadi kemarin mempunyai sebuah masalah adalah itu kecil, yaitu saya melupakan atau tidak menggunakan iman gitu bang. Sehingga saya itu kalut lah, katakan kalut. Karena saya ketika menyelesaikan masalah itu tidak menggunakan iman bang, tapi
ketika saya walaupun mungkin sudah menyesali ya permasalahan saya sebelumnya, dan ketika pas tadi diisi oleh Kiai Haji Ismatullah, jadi sebetulnya manusia itu emang memerlukan sebuah asupan iman juga, Bang. Jadi nggak harus jasa doang gitu, jasa doang yang diprioritaskan untuk sehat, tapi ruh kita juga itu wajib, Bang. Wajib. Ternyata. Iya, wajib diisi. Sehingga ketika pas ada masalah sekecil apapun, bahkan sebesar apapun, ketika kita mempunyai iman itu kita bisa melewatinya sebetulnya, Bang. Iya. Ya itu. Jadi mungkin kelemahan saya dan kesalahan saya yaitu ketika pas kemarin ketika pas ada masalah walaupun kecil ya, walaupun katakan tidak mempunyai handphone, itu saya tidak menyikapinya itu dengan tidak menggunakan iman gitu, Bang. Sehingga saya pun menganggap masalah itu menjadi besar gitu. Kuncinya sih iman ya. Keraguan. Nah, betul, Bang. Saya pun misal terus ngomong-ngomong ya, Kang Aldino itu kenapa bisa sampai sadar? Nah, ini yang belum saya tahu lebih dalam kayaknya nih. Siap. Biasanya ada sesuatu yang menyadarkan itu, ada sesuatu gitu kan. Ketika kita menyadari, berarti ada sesuatu hal yang sampai bisa saya menyadari gitu kan. Nah, mungkin hal ini apa gitu. Emang sih ada beberapa hal yang senantiasa ketika saya melakukan kemarin kesalahan itu selalu ada terngiang-ngiang dalam pikiran saya gitu, Bang. Apa tuh? Nah, yang pertama itu mungkin kan saya dulunya sering berkumpul bersama orang-orang yang senantiasa menasihati saya kepada Allah gitu. Sehingga ketika pas ingat ketika pas mempunyai kesalahan kemarin, walaupun saya mengakui itu, saya sadar itu saya itu salah. Jadi sebetulnya saya teringat pada ucapan teman-teman saya gitu, Bang. Yaitu saya kan sempat melakukan sebuah kesalahan, dan ketika kemarin saya berpikir bahwa saya itu ngerinya gitu, Bang. Ngerinya ketika saya pas melakukan sikap yang salah, bahkan menganggap masalah kecil menjadi besar, terus diri saya mengeluh, terus saya ini katakanlah saya itu seakan-akan menjauh dari Allah gitu, Bang. Nah, jadi saya itu terlintas dalam benak saya ketika saya pas kejadian itu nyawa saya dicabut, saya nggak tahu udah nggak bisa berkata apa-apa gitu, Bang. Sehingga saya belajar itu, berusaha senantiasa terus kembali kepada Allah gitu, Bang. Ya itu hal yang senantiasa menyadarkan saya ketika saya berbuat salah saat minggu-minggu kemarin, Bang. Itu, Bang. Itulah berarti hal yang membuat Bro Dino itu sadar gitu. Iya, Bang. Nah, mungkin sampai sekarang masih ada gak perasaan yang unek-unek atau unek-unek lah, sebuah unek-unek yang tidak enak, mungkin sampai sekarang masih ada apa udah terobati gitu? Sebetulnya sih kalau dikatakan unek-unek itu sebenarnya pasti ada, Bang, ya. Pasti ada. Tapi bagaimana caranya si unek-unek ini bisa saya lawan gitu? Bagaimana tuh melawannya? Mungkin kayak tips apa yang dikatakan oleh Pak Kiai Haji Ismatullah tadi ya, kurang lebih yang pertama itu senantiasa kita itu mengingat akan besar Allah, Bang. Senantiasa mengingat Allah gitu. Sama itu nikmat-nikmatnya mungkin. Itu, Bang. Kenapa saya bisa hidup, masih bisa bernapas saat ini gitu, pertama. Terus yang kedua juga senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu, Bang. Seperti kayak tadi tuh ada kajian kan, saya berusaha datang gitu, Bang. Sehingga itu untuk menguatkan atau menghilangkan unek-unek yang pernah terjadi sebelumnya gitu, Bang. Gitu. Dan yang ketiga yaitu selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh gitu, Bang, atau orang-orang yang senantiasa menguatkan dan mengingatkan saya kepada Allah itu, Bang, untuk tips menghilangkan atau melawan keraguan di dalam diri saya, Bang.
Berarti kalau di apa? Kalau dilihat-lihat dan didengarkan ceritanya, Iya. mungkin Bang Aldino ini ya hampir mendapat apa? Hampir berada dalam tahapan mau musyrik kayaknya. Nah, uzubillah, betul sekali Bang, seriusan. Ya. Ayo, jawab. Ya, ketika itu alhamdulillahnya tadi ada sebuah kesadaran Iya, atau betul. menyadari, yaitu yang mendapatkan Aldino menyadarkan itu adalah sebuah terngiang-ngiangnya obrolan teman-teman yang selalu mengingatkan Sahabat Aldino. yang insya Allah betul. Nah itu sehingga ini teh ketika tidur terngiang-ngiang, ketika sendiri terngiang-ngiang, ketika mungkin lagi kerja kan ya, Iya. oh terngiang-ngiang gitu, sehingga inilah menjadi sebuah kesadaran Bang Aldino mungkin ya. Ya mungkin itu cara Allah untuk menyadarkan kembali, bisa jadi ya. Ya, insya Allah. Tapi yang disyukurinya itu adalah teman-temannya, tapi selalu sabar untuk menjalankan semuanya ini. Betul. Ya mungkin itu adalah kisah simpel mungkin ya, kisah sedikit lah tentang Bang Aldino ini mempunyai permasalahan dan bagaimana menyikapi yang benar. Iya. Dan tadi sudah ada buktinya, kalau menyikapinya dengan salah maka permasalahannya lebih tambah besar. Betul Bang. Jadi sekalipun permasalahannya kecil, kita itu harus menyikapinya dengan sungguh-sungguh dan benar. Jangan sampai menyepelekan gitu. Betul. Apalagi kalau sampai menyepelekan. Justru suatu hal yang besar itu dikarenakan karena menyepelekan hal yang kecil. Iya. Contoh, orang yang sering ngerokok, buang puntung di mana saja. Seperti hal yang biasa saja. Padahal itu kalau terus dirutinitaskan, lama-kelamaan itu dia berani buang sampah yang agak besar. Contoh seperti ciki mungkin ya. Ciki. Udah seperti biasa sampai dia itu tidak mau membenah atau membersihkan ruangan-ruangan tempat tinggalnya. Ya karena tadi membiasakan atau menyepelekan hal yang paling kecil. Jadi untuk teman-teman di sini, sekecil apapun masalahnya jangan sampai itu dianggap sepele. Harus tetap membereskannya dengan rasional, dengan bijak, dan dengan keilmuan. Ya mungkin itu tambahan dari saya, mungkin tipsnya ya. Tapi tadi kalau tips dari Bang Aldin itu senantiasa diri kita itu harus selalu mengingat kepada nikmat Allah gitu. Nikmat kebesaran mungkin ya. Iya betul. Ya nikmat apa lagi yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Sampai dalam surat Ar-Rahman itu disebutkan 33 kali. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Masya Allah. Artinya apa? Allah itu tidak pernah sedetik pun 0,1 mikron pun 0,5 detik mungkin ya, tidak pernah lengah terhadap pemberian rezeki kepada makhluk. Betul. Ya kalau belum datang ya mungkin kita sabar aja, senantiasa bersabar dan bersyukur. Betul Bang. Ya, bersabar dalam menghadapi realita, bersyukur dalam mensyukuri nikmat yang sudah telah datang. Itu adalah tips. Betul. Yang tips tenang lah itu ya. Jika kita ada nikmat sedikit, ya sekalipun sedikit lah ya, kita harus bersyukur. Jika ada musibah, ya sekalipun tadi seperti tadi hal kecil, tapi harus bersabar. Bersabar di sini bukan berarti kita diam, tapi berikhtiar dan tawakal. Iya. Ya itulah. Mungkin tambahan dari saya hanya segitu. Tapi tadi sedikit terharu lah kisah-kisahnya ya. Mungkin bisa jadi kalau nyampe permasalahan itu kepada diri kita, bisa jadi kita itu juga gak bisa menyelesaikan juga sama ya. Ya sebetulnya emang permasalahannya itu seperti kecil. Ya. Ya jadi seperti itu mungkin. Iya, Bang Aldino ya. Terima kasih untuk waktunya nih. Oke Bang. Ntar kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap Bang. Kita membahas, berarti kita ngebahas apa ntar nih? Kalau ketemu Bebas lagi. lah. Mungkin ini surprise lah. Oke. Ya intinya sih terus ikuti aja channel ini, jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe Bang. Suble. Suble subscribe dan kan tombol lonceng nanti ya, supaya nanti ketika kita atau memes mengupload itu ada terlihat di notifikasinya Bang. Oh ya, terima kasih
udah dipromosiin. Siap. Tapi saya gak nyuruh. Ya, saya gak nyuruh. Siap. Dia sadar Inisiatif. sendiri inisiatifnya. Ya, demi kebaikan harus dibutuhkan. Oh, iya. Siap. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Ya. saya, Muhammad Yudan Maulana. Dan saya Aldino Maram Saputra. Salam sukses hebat luar biasa.